Kabar terbaru datang dari mantan presiden FIFA yaitu Sepp Blatter. Berita ini sudah bermunculan di media bahkan viral di dunia maya. Perkataan mantan presiden FIFA tersebut membuat heboh para pecinta sepak bola tanah air maupun mancanegara. Mantan presiden FIFA, Sepp Blatter mengakui penunjukan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 sebagai suatu kesalahan. Padahal saat itu Blatter inginnya Amerika Serikat yang jadi tuan rumah. Namun setelah terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah, Blatter saat itu malah dikritik habis-habisan dan dianggap menerima suap dari pemerintah Qatar. Qatar terpilih jadi tuan rumah Piala Dunia 2022 pada tahun 2010 silam, saat itu Blatter masih berstatus presiden FIFA. Pemilihan Qatar sebagai tuan rumah diiringi oleh sejumlah kontroversi. Selama mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar banyak mendapat kritik karena sikapnya terhadap hubungan sesama jenis, catatan hak asasi manusia dan perlakuan terhadap pekerja migran. Selain itu FIFA harus mengubah jadwal dari musim panas ke musim dingin karena persoalan cuaca. Akibatnya kompetisi di Eropa harus dipadatkan selama 3 bulan dan berakibat buruk untuk pemain. Kemudian resikonya banyak pemain top yang harus absen karena fisiknya sudah dikuras duluan. Belum lagi pemulihan setelah tampil di Piala Dunia, mengingat kompetisi liga-liga di Eropa langsung dilanjutkan tanpa libur panjang dan istirahat. Blatter mengatakan FIFA mengubah kriteria yang digunakan untuk memilih negara tuan rumah pada 2012 setelah munculnya dugaan pelanggaran HAM terhadap kondisi para pekerja konstruksi stadium terkait turnamen di Qatar. Seperti yang kita tahu beberapa saat yang lalu muncul protes terhadap Piala Dunia Qatar. Protes tersebut terjadi setelah Amnesty International mengatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Qatar semakin mengerikan, menyusul adanya eksploitasi ribuan pekerja migran untuk memastikan stadion dan fasilitas dibangun tepat waktu. Investigasi yang dilakukan oleh The Guardian pada awal tahun ini mengungkapkan bahwa lebih dari 6.500 pekerja migran dari India, Nepal, Pakistan, Bangladesh, dan Sri Lanka telah meninggal dunia di Qatar sejak 2010. Sementara banyak juga pekerja migran yang terlilit hutang dan tidak bisa kembali pulang ke kampung halamannya karena upah yang mereka terima tidak layak. Kemudian muncul protes dari kalangan fans Bayern Munchen yang membentangkan spanduk dalam bahasa Jerman, yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti, 15.000 mati selama 5.760 menit di sepak bola, tidak tahu malu, tulis fans Bayern di spanduk raksasa. Sementara itu, di Signal Iduna Park markas Borussia Dortmund, juga terbentang spanduk protes bertuliskan, Qatar mematikan, dan, boikot Qatar. Kemudian Sepp Blatter sendiri lalu mengklaim telah mengambil pelajaran dari penunjukan Qatar sebagai tuan rumah. Sejak 2012, FIFA disebut Blatter telah melakukan amandemen atau beberapa perubahan syarat terhadap kriteria pemilihan negara tuan rumah Piala Dunia. Piala Dunia Qatar mendatang akan menjadi turnamen pertama yang diselenggarakan di Timur Tengah dalam 92 tahun. Piala Dunia 2022 berlangsung pada tanggal 20 November hingga tanggal 18 Desember. Ini adalah kali pertama Qatar jadi tuan rumah dan kali kedua Piala Dunia diselenggarakan di benua Asia setelah Piala Dunia 2002 digelar di Korea dan Jepang. Selain itu, untuk pertama kalinya pula, penyelenggaraan Piala Dunia dihelat selama musim dingin yang berlangsung dari tanggal 20 November hingga tanggal 18 Desember. Blatter sendiri menjadi presiden FIFA sejak 1998 hingga 2015 alias 17 tahun mengisi posisi tersebut. Blatter sempat dilarang selama 8 tahun untuk terlibat langsung di dunia sepak bola sebelum sempat dikurangi menjadi 6 tahun. Dan Piala Dunia kali ini pun ia harus menonton dari rumah. Tapi, pada akhirnya, ia kemudian menerima larangan tambahan hingga 2028 karena berbagai pelanggaran, serta kode etik FIFA. Blatter dan Platini didakwa melakukan penipuan November tahun 2021 lalu tetapi dinyatakan tidak bersalah dalam persidangan di Swiss pada Juli tahun 2022. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.